Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pasangan dari klan surgawi Linghu itu memang menjaga istana. Mereka ada di sana hanya untuk mencegah orang-orang dari wilayah timur, selatan, barat, dan utara masuk ke wilayah Tuan. Meskipun mereka berdua telah menyembunyikan aura mereka, tapi Chu Feng merasa bahwa mereka harus memiliki kekuatan melebihi yang dimiliki orang lain, termasuk orang terkuat dari klan surgawi Dongguo Bingyu. Adapun dua orang itu, mereka juga sangat bangga. Meskipun ada banyak orang berkumpul di sana, tapi mereka berdua masih memiliki mata tertutup. Sepertinya mereka tidak mau menyapa orang banyak. Mengapa orang-orang dari klan surgawi Chu juga berada di sini? Ketika Chu Feng dan yang lainnya muncul, seseorang segera memperhatikan mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk menggantikan orang-orang dari Gunung Purple Flame? Pada saat itu, banyak orang mulai diam-diam mendiskusikan Chu Heavenly Clan. Jangan bicara omong kosong. Kamu semua harus tahu, bahwa pemuda di sana adalah putra Chu Xuanyuan, Chu Feng, ucap seseorang. Selain itu, ada seseorang di antara mereka yang tahu tentang Chu Feng, dan mulai memperingatkan mereka. Apa, putra Chu Xuanyuan, seru mereka. Setelah diberitahu oleh orang itu, semua orang yang tidak tahu tentang Chu Feng mengungkapkan ekspresi heran. Mereka tidak dapat menahan diri dari melemparkan pandangan mereka kepada Chu Feng, itu hanya untuk memeriksanya kembali. Pada saat itu, bahkan dua individu dari klan surgawi Linghu membuka mata mereka untuk melihat Chu Feng. Reaksi mereka dapat dimengerti. Setelah semua, Chu Xuanyuan terkenal di seluruh alam kultivasi bela diri Ancestor. Akulah yang merekomendasikan Chu Heavenly Clan untuk berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru ini. Apakah kamu semua memiliki keluhan? Tepat pada saat itu, Dongguo Bingyu berbicara. Tiba-tiba saja, seorang pria berbaju hitam bertanya. Nona Bingyu, Gunung Purple Flame adalah kekuatan tambahan Dongguo Heavenly Clan kamu. Kami secara alami tidak akan keberatan bagimu meminta mereka meninggalkan kualifikasi mereka, dan berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru sehingga klan surgawi Chu dapat menggantikan mereka. Dibandingkan dengan ini, aku sebenarnya lebih tertarik mengetahui mengapa, ketika perayaan keunggulan baru akan dimulai, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous masih belum muncul. Orang yang bertanya itu adalah seseorang dari kuil Soul Seeker. Selanjutnya, dia juga sangat kuat. Chu Feng merasa bahwa ia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Dongguo Bingyu, dan harus menjadi peringkat 2 martial immortal. Dia kemungkinan besar ahli terkuat dari kuil Soul Seeker, orang yang memimpin kuil Soul Seeker untuk mendapatkan status yang sama dengan klan surgawi Dongguo dan klan Qian Feather Monstrous di wilayah timur. Itu benar, mengapa Qian Feather Monstrous Clan tidak muncul? Setelah individu dari kuil Soul Seeker itu menyuarakan pertanyaannya, banyak orang lain juga mulai mempertanyakan mengapa klan Qian Feather Monstrous masih belum muncul. Bahkan orang-orang dari klan surgawi Dongguo, Chu Qing dan Chu Suang mengungkapkan ekspresi bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Qian Feather Monstrous Clans tidak muncul. Hanya Chu Feng yang tahu bahwa klan Qian Feather Monstrous tidak mungkin muncul. Hari itu, King Yu Ruiz telah memimpin begitu banyak orang bersamanya untuk mengurus Bai Li Luo. Bahkan jika mereka tidak membawa semua klan Qian Feather Monstrous ke dalam alam kultivasi martial Ancestor bersama mereka, dan mereka pasti akan membawa sebagian besar pasukannya bersama mereka. Adapun semua klan Qian Feather Monstrous, mereka semua sudah mati. Mereka tidak kehilangan akal, tapi sebaliknya, mereka benar-benar mati, dan menghilang dari alam kultivasi bela diri leluhur. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati akan muncul? Mereka sebenarnya telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru. Apakah klan Qian Feather Monstrous tumbuh menjadi negara yang sombong seperti itu? Tepat pada saat itu, dengusan ringan terdengar. Itu adalah perempuan penjaga dari klan surgawi Linghu. Dia tidak khawatir tentang mengapa klan Qian Feather Monstrous tidak muncul. Lagi pula bagi dirinya, fakta bahwa klan Qian Feather Monstrous tidak muncul, itu berarti bahwa mereka sedang memandang rendah perayaan keunggulan baru. Karena itulah, dia menjadi sangat tidak senang.
Lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng, dan pandangannya itu agak disengaja. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Dongguo Bingyu dan berkata, Dongguo Bingyu, kamu harus tahu bahwa kekuatan peserta dalam perayaan keunggulan baru adalah faktor penentu. Maka dari itu, apakah kita akan dapat membuka atau tidak formasi cahaya dengan lancar? Meskipun Gunung Purple Flame sendiri sangat lemah, tapi mereka setidaknya bisa menjamin kelancaran pembukaan formasi cahaya pada setiap tahunnya. Jika masalah muncul tahun ini, apakah kamu mampu mengambil tanggung jawab untuk masalah itu? Wanita itu memiliki sikap yang sangat angkuh ketika dia berbicara dengan Dongguo Bingyu. Sikapnya persis seperti Tuhan yang memandang rendah manusia. Dia bertindak sangat tinggi, dan juga sangat dingin. Selain itu, Chu Feng curiga bahwa jika dia memang lebih kuat dari Dongguo Bingyu, maka dia seharusnya tidak lebih kuat darinya. Alasan mengapa dia begitu merendahkan dan arogan, itu sebenarnya karena dia adalah anggota klan dari klan surgawi Linghu. Aku berani menjamin bahwa pendatang baru Chu Heavenly Clan tahun ini, mereka benar-benar memiliki kekuatan melebihi pendatang baru di Gunung Purple Flame. Nona, jika kamu tidak percaya padaku, kamu akan menyadari kebenarannya ketika perayaan dari para pembentukan formasi New Excellence diaktifkan. Selain itu, aku pikir itu tidak tergantung pada kita apakah pembentukan cahaya akan dapat berhasil dibuka tahun ini, tetapi pada Qian Feather Monstrous Clan. Jika mereka tidak muncul, itu berarti bahwa jumlah peserta dalam perayaan keunggulan baru tahun ini akan berkurang. Tanpa jumlah orang yang cukup, sangat mungkin bahwa kita akan gagal membuka Formation of Light. Dongguo Bingyu menangkupkan tinjunya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Meskipun nadanya sopan, tapi sikapnya tidak seperti budak atau sombong. Lebih jauh lagi, setiap kata yang dia ucapkan juga masuk akal. Kamu berani menjamin ya? Baiklah, aku akan melihat kinerja seperti apa yang akan bisa mereka tampilkan. Jika kinerja mereka menjadi sangat buruk dan menyebabkan formasi cahaya tidak dapat diaktifkan, maka bahkan jika Qian Feather Monstrous Clan seharusnya memikul tanggung jawab utama karena penolakan mereka untuk berpartisipasi, maka kamu dan Chu Heavenly Clan tidak akan bisa lepas dari kejahatan kamu juga. Wanita penjaga itu berbicara dengan cara yang sangat tidak senang. Setelah selesai, dia menutup matanya sekali lagi. Mengikutinya, pria dari klan surgawi Linghu di samping wanita itu juga menutup matanya. Mereka berdua tampaknya telah memasuki kondisi pelatihan sekali lagi. Boleh aku tahu apa formasi cahaya itu? Chu Feng bertanya pada Dongguo Bingyu. Kalian semua harus tahu bahwa perayaan formasi keunggulan baru, itu sebenarnya adalah sesuatu yang hanya bisa dipanggil oleh kalian semua para pendatang baru. Memanggil perayaan formasi keunggulan baru, itu sebenarnya hanya langkah pertama. Jika kamu ingin mendapatkan manfaatnya, kamu semua harus memasuki formasi yang telah dibuat. Setelah memasukinya, kamu akan menghadapi penghalang, dan bahkan bahaya. Semakin jauh kamu semua melakukan perjalanan, maka semakin besar manfaat yang akan kamu peroleh. Lebih jauh lagi, jika cukup banyak orang berhasil masuk jauh ke dalam formasi keunggulan baru, maka itu akan mengarah pada pembukaan formasi berikutnya, yaitu formasi cahaya. Formasi cahaya dipenuhi dengan rune cahaya. Rune cahaya itu adalah sumber daya kultivasi yang sangat berharga, kata Dongguo Bingyu. Dengan kata lain, jika kita cukup kuat, kita akan dapat melewati formasi keunggulan baru, memasuki formasi cahaya, dan menerima sumber daya kultivasi yang lebih baik. Chu Suang-Suang bertanya. Hahaha, mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang sama bodohnya dengan mereka, seharusnya tidak datang untuk berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru. Namun mereka sebenarnya berfantasi memasuki formasi cahaya. Sungguh lelucon. Begitu kata-kata Chu Suang-Suang terdengar, kerumunan segera mengejeknya. Bahkan dua individu dari klan surgawi Linghu yang sudah menutup mata mereka juga mulai menggelengkan kepala mereka. Meskipun mereka belum membuka mata mereka, tapi sudut bibir mereka terangkat menjadi lekukan yang mengolok-olok. Apakah kita tidak bisa memasuki formasi cahaya itu? Chu Feng bertanya. Meskipun formasi cahaya diaktifkan melalui formasi keunggulan baru, tapi para pendatang baru memang tidak mampu memasukinya, kata Dongguo Bingyu. Lalu siapa yang mampu menikmati sumber daya kultivasi dari formasi cahaya itu? Chu Feng bertanya. Penguasa daerah Tuan, kata Dongguo Bingyu.
Mendengar kata-kata itu, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa wanita dari klan surgawi Linghu sangat peduli tentang apakah formasi cahaya akan berhasil dibuka atau tidak. Ternyata dari pembukaan formasi cahaya ini, klan surgawi Linghu lah yang dapat menikmati sumber daya terbanyak. Bas-bas. Tepat pada saat itu, suara aneh tiba-tiba mulai terdengar dari gerbang pembentukan formasi di kedalaman aula istana. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual aneh dipancarkan dari gerbang pembentukan formasi itu. Itu memang kekuatan spiritual, namun itu berbeda dari kekuatan spiritual normal, dan berubah menjadi banyak pilar cahaya yang terbang ke arah kerumunan. Pada akhirnya, pilar cahaya menembak ke arah Chu Feng, Chu Qing, Chu Suang-Suang, dan juga yang lainnya. Pada saat itu, Chu Feng menyadari kekuatan spiritual seharusnya datang untuk mereka para pendatang baru, yang telah memasuki realm cultivation martial ancestor dalam tahun itu. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang seperti Dongguo Bingyu dan Duo Mighty Dongguo tidak diselimuti oleh kekuatan spiritual itu. Setelah diselimuti oleh kekuatan spiritual, Chu Feng dan yang lainnya bisa merasakan kekuatan spiritual yang mencoba berkomunikasi dengan mereka. Itu seolah-olah kekuatan spiritual memiliki kesadaran. Tepat pada saat itu, pria dari klan surgawi Linghu berteriak. Untuk semua pendatang baru, segeralah duduk bersila, dan fokus untuk terhubung dengannya. Ucapnya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan yang lainnya segera duduk bersila, dan mulai menurunkan penjagaan mereka. Itu agar memungkinkan kekuatan spiritual untuk berasimilasi dan terhubung dengan mereka. Bas-bas. Setelah satu nyala dupa berlalu, gerbang pembentukan formasi yang telah memancarkan kekuatan spiritual tiba-tiba mulai bersinar terang. Rune pembentukan formasi dan simbol mulai bergegas menuju Chu Feng dan tubuh lainnya seperti ikan. Setelah itu, kekuatan spiritual terkondensasi pada Chu Feng dan dahi yang lainnya. Segera, kekuatan spiritual terkondensasi menjadi simbol di dahi mereka. Formasi pemanggilan itu sukses. Formasi keunggulan baru telah diaktifkan. Melihat itu, semua orang mengeluarkan suara gembira. Semua pendatang baru, gunakan kekuatan spiritualmu untuk menulis namamu, dan kekuatan milik kalian semua pada simbol di dahimu, pria dari klan surgawi Linghu berkata. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan yang lainnya segera melakukan apa yang dia katakan. Namun, ada juga orang-orang yang ingin tahu yang bertanya. Tuanku, mengapa kita perlu melakukan itu? Tanya seseorang. Simbol di dahi kamu akan sama dengan penanda identitas kamu. Dengan demikian, kamu semua harus menuliskan nama kamu pada mereka. Saat ini, kamu telah berhasil membuka formasi keunggulan baru. Dan kemudian, formasi keunggulan baru akan memanggil kalian semua ke dalam formasi besar. Dengan kemampuan pemahamanmu, kamu semua harusnya bisa memasuki formasi besar. Namun demikian, akan ada perbedaan kecepatan di mana kamu semua akan memasukinya. Tak perlu dikatakan bahwa orang-orang yang memasuki formasi besar pertama akan dapat memperoleh peluang yang lebih besar. Selanjutnya, nama-nama dari 10 individu pertama yang memasuki formasi besar akan muncul di pintu gerbang, pria dari Linghu klan surgawi berkata. Kalau begitu, itu berarti bahwa jika aku memasuki formasi besar terlebih dahulu, namaku akan muncul di gerbang. Seorang pria bertanya. Jika itu kamu, kita bisa melupakannya. Formasi keunggulan baru dipanggil oleh pendatang baru dari keempat wilayah. Aku juga akan memberitahumu hal ini. Dari 4 wilayah, wilayah timur adalah yang terlemah. Dengan demikian, nama seseorang dari wilayah timur tidak pernah ada di gerbang, kata wanita dari klan surgawi Linghu itu. Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang semula menantikan untuk memasuki formasi keunggulan baru, mereka mau tak mau mengungkapkan ekspresi tertekan di wajah mereka. Mereka awalnya menganggap diri mereka cukup berbakat di antara kerumunan yang hadir. Jika nama mereka muncul dan diberi peringkat oleh siapa yang memasuki grand formasi lebih dulu, maka mereka yakin bahwa mereka akan dapat peringkat. Bahkan ada orang-orang di antara mereka yang merasa percaya diri untuk dapat peringkat pertama. Namun jika mereka akan diberi peringkat bersama dengan 3 wilayah lainnya, maka mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Alasan untuk itu adalah, karena sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa wilayah timur bela diri martial ancestor adalah yang terlemah. Dengan demikian, sementara mereka mungkin dipenuhi dengan kepercayaan diri dan bahkan bertindak arogan dan merendahkan orang lain dari wilayah timur,
Namun mereka tidak hanya akan kehilangan semua moral, tetapi bahkan akan merasa diri mereka lebih rendahan jika mereka ditempatkan dengan orang-orang dari 3 daerah lainnya. Orang-orang seperti mereka hanyalah pola dasar, sebagai contoh orang yang menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Di depan yang lebih lemah dari mereka, mereka akan bertindak seolah-olah mereka adalah dewa, dan sepenuhnya merendahkan orang biasa. Namun jika dihadapkan dengan orang yang lebih kuat dari mereka, maka mereka akan bertindak seperti sekelompok pengecut. Mereka akan menjilat yang kuat, dan akan hampir berlutut di depan mereka untuk menjilat kaki mereka. Pada saat ini ketika sebagian besar orang merasa kecewa dan bahkan tertekan, Dongguo Bingyu, duo Dongguo yang perkasa dan sebagian kecil dari orang-orang yang hadir, mereka dengan diam-diam mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Mereka sudah tahu tentang kekuatan putra Chu Xuanyuan sampai batas tertentu, dan orang itu jauh berbeda dari pendatang baru lainnya yang hadir. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng mampu menghancurkan cetakan masa lalu, dan dia pasti akan mampu mewakili wilayah timur mereka dan memberikan peringkat. Hanya saja, mereka tidak tahu apa peringkat yang bisa dicapai Chu Feng. Selain itu, mereka tidak tahu bahwa sementara mereka bertanya-tanya apakah Chu Feng akan dapat peringkat di antara 10 besar, tapi kelompok orang lain sudah berkumpul di aula istana lain di wilayah Tuan Alam Kultivasi Martial Ancestor. Kelompok orang itu semua berasal dari wilayah utara Realm Cultivation Martial Ancestor. Satu kekuatan di antara mereka terutama difokuskan oleh kerumunan. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan itu adalah salah satu dari 10 klan surgawi agung di wilayah bela diri leluhur Martial Starfield, yaitu klan surgawi Li. Li Heavenly Clan adalah salah satu penguasa Realm Martial Cultivation Realm wilayah barat. Selain itu, pendatang baru klan Li Heavenly yang telah memasuki Realm Cultivation Martial Ancestor tahun ini juga sangat kuat. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan salah satu Deka Stars Martial Ancestor, Li Anzi, ia juga telah memasuki alam kultivasi Martial Ancestor. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.